Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuta Damara, mahasiswa program studi Kepelatihan Kecabangan Olahraga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai isu kemiskinan. Bagaimana saya memandang persoalan tersebut secara kritis serta bagaimana Islam memberikan solusi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar, baik di Indonesia maupun di dunia. Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan uang, namun juga mencangkup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut saya, banyak orang masih menganggap kemiskinan hanya sebagai akibat dari kemalasan individu. Pandangan tersebut menurut saya terlalu sederhana dan kurang adil. Dalam kenyataannya, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Kedua, ada faktor struktural. Itu yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, ada faktor kultural, misalnya rendahnya motivasi belajar, kurangnya literasi keuangan, serta pola pikir yang sulit menerima perubahan. Ketiga, ada faktor situasional. Jadi seperti bencana alam, pandemi, konflik sosial, maupun krisis ekonomi yang menyebabkan seseorang kehilangan mata pencaharian. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa mengatasi kemiskinan ini tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan memang penting, namun memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi sosialisasi jangka panjang harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, penciptaan, dan lapangan kerja, serta memperdayakan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi. Dalam perspektif Islam, kemiskinan bukanlah kondisi yang boleh dibiarkan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan usaha nyata. Islam tidak mengajarkan sikap pasrah tanpa ikhtiar. Setiap individu didorong untuk bekerja keras, meningkatkan kemampuan dan berusaha memperbaiki kehidupannya. Di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kaum miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan orang yang miskin yang tidak mendapat bagian. Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seorang bukan sepenuhnya hak pribadi. Namun di dalamnya terdapat hak kaum duafa yang harus dipenuhi melalui zakat, infak, sedekah, dan bentuk kepedulian sosial lainnya. Islam juga memiliki sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, salah satunya melalui zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan dengan golongan penerima zakat termasuk fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki fungsi pemerataan kesejahteraan. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memberikan teladan melalui hadis. Beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makna hadis tersebut adalah Islam mendorong umatnya menjadi pribadi yang mampu memberi, bukan hanya menerima. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk bekerja secara halal, produktif, dan bermanfaat bagi orang lain.
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis ini menegaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki, namun tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Menurut pandangan saya, penerapan nilai-nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan karena pendidikan merupakan jalur keluar dari kemiskinan jangka panjang. Yang kedua, memperkuat budaya kerja keras, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional sehingga tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, misalnya melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kecil. Keempat nih, pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan kesempatan kerja dan memperluas akses ekonomi bagi kelompok miskin. Sebagai mahasiswa olahraga, saya juga memiliki peran dalam mengurangi dampak kemiskinan, misalnya dengan menjadi relawan kegiatan sosial, memberikan pelatihan olahraga kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, mengadakan kegiatan pembinaan karakter, atau membantu masyarakat melalui program pengabdian yang mendorong kesehatan, pendidikan, dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui langkah-langkah tersebut, olahraga tidak hanya menjadi sarana prestasi, tetapi juga dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan ini merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan solusi komprehensif. Islam memandang kemiskinan bukan sebagai takdir yang harus diterima tanpa usaha, melainkan tantangan yang dihadapi melalui ikhtiar, kerja keras, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi. Apabila nilai Al-Quran, hadis diterapkan secara konsisten disertai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, maka kemiskinan dapat dikurangi secara terhadap kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.